Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan atau rasio. Ikuti penjelasannya ya. Materi kelas 7 semester 2 pertemuan yang pertama yaitu tentang perbandingan atau rasio. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menyederhanakan perbandingan atau rasio. Nah, sebelumnya kita belajar dulu pengertian perbandingan dan cara menyederhanakannya. Perbandingan A dengan B adalah A per B atau A banding B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Nah, sampai sini perbandingan A dengan B berarti dapat kita tulis A per B atau bisa pula ditulis A.2B. A.2B ini kita baca A banding B. Perbandingan A dengan B adalah A per B atau A banding B. Sedangkan A dan B disebut faktor pembanding. A dan B ini kita namakan sebagai faktor pembanding. Perbandingan adalah membandingkan dua besaran yang sejenis, artinya harus mempunyai satuan yang sama. Yang dibandingkan satuannya harus sama. Cara menyederhanakan perbandingan sama dengan menyederhanakan pecahan, yaitu membagi kedua bilangan dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, sederhanakan perbandingan berikut. A 12 dibanding 18. Nah, di sini kedua bilangan saya bagi dengan 6. Karena 6 adalah FPB, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. 12 saya bagi 6, 12 per 6 dibanding 18 per 6. 12 dibagi 6 yaitu 2, 18 dibagi 6 yaitu 3, sehingga diperoleh 2 banding 3. Apakah harus dibagi dengan FPB-nya? Tidak harus. Misal dibagi sedikit demi sedikit juga boleh. Misal dibagi 2 dulu. 12 banding 18, masing-masing dibagi 2. 12 dibagi 2, 6, 18 dibagi 2, 9. 6 dengan 9 bisa dibagi 3, 6 dibagi 3, hasilnya 2, 9 dibagi 3, hasilnya 3. Hasil akhirnya tetap sama, yaitu 2 banding 3. Berikutnya 1 per 6 dibanding 2 per 3. Nah, ketika yang dibandingkan berbentuk pecahan, maka kita menyederhanakannya sama dengan pembagian bentuk pecahan. Pembagian bentuk pecahan sama artinya dengan perkalian dengan kebalikan bilangan yang kedua. Sehingga 1 per 6 dibanding 2 per 3 senilai dengan 1/6 dikali 2 per 3-nya dibalik menjadi 3 per 2. Kemudian kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 3 yaitu 3, 6 dikali 2 yaitu 12, sehingga diperoleh 3 per 12. Bisa kita sederhanakan, pembilang dan penyebut kita bagi 3. 3 dibagi 3, 12 juga dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 12 dibagi 3 hasilnya 4, sehingga hasilnya 1 per 4. 1 per 4 bisa kita tulis 1 banding 4. Bentuk sederhana dari suatu perbandingan adalah berupa bilangan bulat. 2 banding 3, 1 banding 4. Nah, diingat kembali cara menyederhanakannya dibagi dengan bilangan yang sama, atau jika berbentuk pecahan maka sama artinya dengan perkalian dengan kebalikannya. Sebagai contoh, tinggi badan Agus adalah 168 cm, sedangkan tinggi badan Eka adalah 126 cm.
Tentukan perbandingan tinggi badan Agus dan Eka. Nah, untuk menjawab perbandingan tinggi badan Agus dan Eka, maka kita tulis dulu yang mau dibandingkan siapa. Agus dengan Eka. Maka Agus banding Eka, tingginya Agus yaitu 168 cm dibanding tingginya Eka 126 cm. Nah, kita lihat di sini apakah satuannya sudah sama. Satuannya sudah sama cm, maka tinggal kita sederhanakan. 168 dibanding 126. Di sini kedua bilangan saya bagi dengan 42. 168 dibagi 42 yaitu 4. 126 dibagi 42 yaitu 3. Sehingga perbandingan Agus banding Eka yaitu 4 dibanding 3. Berikutnya, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Membandingkan dua bilangan atau dua besaran haruslah sejenis atau satuannya sama. Nah, yang perlu diingat ini ya, harus sejenis atau satuannya sama. Contoh, umur Ana 12 tahun, sedangkan umur Ani 30 bulan. Tentukan perbandingan umur Ana dan umur Ani dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, untuk menjawab, kita tulis dulu yang mau dibandingkan. Umur Ana dibanding umur Ani. Sama dengan umur Ana 12 tahun dibanding umur Ani 30 bulan. 12 tahun dibanding 30 bulan. Tahun dengan bulan, satuannya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan, maka 12 tahun kita rubah ke dalam bulan menjadi 12 dikali 12 yaitu 144 bulan, sehingga perbandingannya menjadi 144 bulan dibanding 30 bulan. Satuannya sudah sama, tinggal kita sederhanakan. 144 dengan 30, kedua-duanya saya bagi dengan 6. 144 dibagi 6 yaitu 24, 30 dibagi 6 yaitu 5. Jadi perbandingan umur Ana dibanding umur Ani adalah 24 dibanding 5. Contoh berikutnya yaitu membandingkan kecepatan. Manakah yang berlari lebih cepat? Kiko yang berlari 8,5 km per jam atau Dika yang berlari 16 km dalam 2 jam. Nah, di sini kecepatan satuannya terdiri dari dua besaran ya. Kilometer yaitu besaran jarak dan besaran waktu untuk jam. Kiko berlari 8,5 km per jam, Dika berlari 16 km dalam 2 jam. Nah, untuk menjawab, mula-mula samakan dulu satuannya dalam 1 jam. Kiko berlari 8,5 km per jam, maka kecepatannya 8,5 km per jam. Dika berlari 16 km dalam 2 jam. Artinya dalam 1 jam Dika dapat menempuh jarak 8 km. 16 km kita bagi dengan 2. 16 dibagi 2 yaitu 8. Artinya jika 16 km itu dalam 2 jam, berarti dalam 1 jam Dika mampu menempuh 8 km. Sehingga kecepatan Dika adalah 8 km per jam. Nah, kalau kita amati, Kiko kecepatannya 8,5 km per jam, Dika 8 km per jam, maka yang kecepatannya lebih tinggi adalah Kiko. Jadi yang berlari lebih cepat adalah Kiko. Contoh berikutnya yaitu membandingkan yang mengandung dua besaran ya. Di sini kita akan membandingkan debit. Debit adalah kecepatan aliran air. Manakah yang debitnya lebih cepat?
Pipa A yang mengalirkan air sebanyak 216 liter air dalam waktu 1 jam, ataukah pipa B yang mengalirkan air sebanyak 110 liter dalam 30 menit? Nah, ini juga sama dengan tadi. Kita samakan dulu satuannya. Kalau yang A itu 216 liter dalam 1 jam, sedangkan B 110 liter dalam 30 menit, maka mula-mula kita samakan dulu satuannya dalam 1 jam. Pipa A mengalirkan air sebanyak 216 liter air dalam waktu 1 jam. Artinya debit pipa A adalah 1216 liter per jam. Pipa B mengalirkan air sebanyak 110 liter dalam 30 menit. Nah, 30 menit ini kita rubah dalam 1 jam. Seperti kita ketahui, 1 jam itu 60 menit. 30 menit 110 liter, kalau 60 menit berarti 2 kalinya. 60 itu 2 kalinya 30, berarti dalam 60 menit 2 kali 110 yaitu 220. Artinya dalam 1 jam atau 60 menit, pipa B dapat mengalirkan 220 liter. Sehingga debit pipa B adalah 220 liter per jam. Nah, jika kita amati pipa A debitnya 216 liter per jam, pipa B 220 liter per jam. Maka yang lebih cepat adalah pipa B. Jadi yang debitnya lebih cepat adalah pipa B. Nah, demikian anak-anak penjelasan saya tentang menyederhanakan perbandingan. Ingat, satuannya harus sama. Jika tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Kemudian untuk menyederhanakannya, kedua bilangan dibagi dengan bilangan yang sama. Jika berbentuk pecahan, lakukan seperti pembagian pecahan, yaitu perkalian dengan bilangan yang kedua. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.